Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, aku Rintana Istiawati. Nah, kali ini aku sedang berada di Museum Pendidikan Nasional atau MUPENAS. Museum ini berada di Jalan Dr. Setiabudi, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, Jawa Barat. Museum pendidikan ini bukanya setiap hari Senin sampai hari Jumat, mulai dari jam 8 pagi sampai jam 3 sore, dengan harga tiket masuk sebesar Rp15.000 per orang. Museum ini memiliki 4 lantai yang memamerkan koleksi mengenai sejarah perkembangan pendidikan di Indonesia dari masa ke masa. Di lantai 1 kita bisa melihat pendidikan zaman klasik, di mana kita bisa melihat diorama manusia praaksara belajar berburu makanan. Pendidikan sangat sederhana, zaman batu dan zaman logam, di mana kapak, beliung, dan lain sebagainya sebagai media pembelajaran. Agama pertama yang dianut oleh masyarakat Indonesia adalah Hindu dan Buddha pada abad keempat, di mana terjadi proses Indianisasi di Indonesia. Pada masa ini, leluhur mengenal tulisan Palawa dan bahasa Sanskerta. Media tulis zaman ini menggunakan daun lontar kering dan diukir menggunakan pisau pengupak atau pengutik. Selain itu, terdapat Arca Dewi Sarasvati dan Ganesha sebagai dewa dan dewi ilmu pengetahuan bagi umat Hindu, serta salah satu relief Candi Borobudur yang menceritakan pendidikan berbasis agama Buddha dengan sistem gurukula dan dibangunnya pecantrikan. Pendidikan berbasis agama yang kedua masuk ke Indonesia adalah Islam, dengan dibawa oleh pedagang dari Arab dan Persia, di mana pada saat itu leluhur menggunakan kertas daluang, yakni kertas tradisional Indonesia. Untuk menulis di atas kertas daluang, leluhur menggunakan ujung bulu angsa dan paku andam serta tinta mangsi gentur dengan didaurkan ke wadah tinta balok. Adapun ketiga masjid yang berperan pada saat agama Islam masuk ke Indonesia yakni Masjid Agung Demak, Masjid Agung Banten, dan Masjid Menara Kudus, di mana ketiga masjid ini didirikan oleh para wali untuk mengembangkan agama Islam. Pendidikan berbasis agama yang terakhir datang ke Indonesia sekitar abad ke-16, yakni agama Nasrani yang dibawa oleh pendatang dari Eropa seperti Portugis, Jerman, Belanda, sekaligus Nusantara mengenali huruf abjad serta buku pada kertas. Nah, selanjutnya kita masuk ke lantai 2. Di lantai 2, kita bisa melihat sistem persekolahan zaman Hindia Belanda pada abad ke-20. Pada zaman pendidikan Hindia Belanda, ada 3 jenjang sekolah. Yang pertama, sekolah rendah, yang kedua, sekolah menengah, dan yang ketiga, sekolah tinggi. Nah, di sini terdapat atlas yang digunakan dalam pembelajaran pada masa Hindia Belanda. Lalu di sini kita juga bisa melihat beberapa koleksi foto sekolah zaman dahulu. Yang pertama ada sekolah THS yang berubah menjadi ITB atau Institut Teknologi Bandung. Yang kedua ada Normal School Purwakarta yang berubah menjadi kampus PGSD UPI Purwakarta. Yang ketiga ada Gedung Ospia yang sekarang berubah menjadi Kantor Kepolisian Resort Kabupaten Serang. Yang keempat ada Sekolah Suster Ursulin yang sekarang menjadi Santa Angela Bandung. Nah, yang selanjutnya ada Sekolah Mulo yang berubah menjadi SMP Negeri 5 Bandung. Nah, yang terakhir ada Sekolah HBS yang berubah menjadi SMA 3 dan SMA 5 Bandung. Pada tahun 1950 sampai 1970, kendaraan yang paling umum digunakan oleh para guru, baik wanita maupun pria, yaitu menggunakan sepeda. Nah, yang selanjutnya ada peralatan sekolah yang digunakan pada zaman dahulu.
Nah, di sini ada grip yang berfungsi sebagai alat tulis, tapi lebih kecil dari pensil. Kemudian ada sabak yang berfungsi sebagai buku tulis, namun mirip dengan papan tulis. Lalu, ada beberapa koleksi foto saat sekolah pada masa kolonial Belanda. Kemudian ada buku-buku yang digunakan saat sekolah pada masa kolonial Belanda di Indonesia. Selanjutnya, terdapat juga ketentuan seragam sekolah pada masa tersebut. Diorama tersebut sedang menggambarkan ketika pelaksanaan upacara. Kemudian ada ketentuan seragam berdasarkan sekolah. Lalu terdapat juga diorama-diorama ketika pembelajaran di dalam kelas. Dan terdapat juga diorama ketika para siswa bermain di lapangan sekolah. Selanjutnya ada tokoh-tokoh pendidikan bangsa Indonesia dari masa ke masa. Nah, selanjutnya kita beralih ke pendidikan zaman kemerdekaan. Kita bisa melihat aktivitas-aktivitas dari zaman dahulu hingga sekarang. Terdapat juga diorama-diorama tentang aktivitas pendidikan. Pendidikan di zaman kemerdekaan ditandai dengan adanya kurikulum. Kita juga bisa melihat ketentuan seragam atau pakaian siswa dan guru dari masa reformasi hingga sekarang. Selanjutnya, terdapat 8 tokoh-tokoh pendidikan nasional yang berperan aktif serta berkiprah dalam memperjuangkan pendidikan, terutama pendidikan bagi kaum pribumi. Kemudian terdapat juga barang-barang sejarah UPI. Ada juga diorama ruang kelas pertama di UPI.
Nah, selanjutnya ada permainan anak SD di Jawa Barat. Nah, ada egrang, ada rorodaan, ada congklak, ada ketapel, ada bakiak, dan masih banyak lagi. Lalu ada miniatur gedung UPI. Nah, yang terakhir terdapat senjata-senjata peninggalan para pejuang terdahulu. Cukup sekian untuk vlog kali ini, sampai bertemu di vlog selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.